Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau melakukan tes urin terhadap seorang ibu rumah tangga pemeran konten lagu Siko Bagi Duo yang viral di media sosial. Diduga lagu itu mengandung konotasi ajakan pengguna narkoba. Munculnya pro dan kontra viralnya video lagu tentang Siko Bagi Duo kini terus berlanjut dan melibatkan pihak Badan Narkotika Nasional BNN Kota Lubuk Linggau. Meli Dedi yang merupakan ibu rumah tangga warga Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, kini dipanggil pihak BNN Lubuk Linggau untuk dilakukan pemeriksaan tes urin. Kepala BNN Lubuk Linggau AKBP Himawan Bagus Riyadi mengungkapkan pihaknya cepat respon menyikapi viralnya video yang dikonotasikan ajakan menggunakan narkoba. Undang mbaknya ke sini dan saya ucapkan terima kasih, mbaknya kooperatif ya. Kemudian tadi sudah dites urin ya, hasilnya negatif. Kalau dari dilihat dari sudut penyalahgunaannya sudah dibuktikan bahwa memang tidak ada itunya. Tapi terkait dengan video viral itu kan sudah masuk media digital ya. Media digital itu kalau dalam literasi digital itu ada konten positif, konten negatif. Dan itu mungkin ada instansi tersendiri yang menangani itu. Dengan viralnya lagu Siko Bagi Duo, pihak BNN juga meminta kepada Meli Dedi agar kedepannya tidak menggaungkan lagu-lagu itu. Alasannya dikhawatirkan dapat memunculkan konotasi negatif, terutama berkaitan peredaran narkoba. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Prabu Mulih dikategorikan tinggi dan pelanggarnya didominasi pelajar. Polisian Lalu Lintas Polres Prabu Mulih mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Prabu Mulih masih tinggi. Pelaku pelanggarnya kebanyakan didominasi kendaraan sepeda motor. Selain melawan arus, banyak juga pengguna jalan yang minim melengkapi dengan perangkat keselamatan dalam berlalu lintas, seperti tidak memakai helm standar. Pihak kepolisian juga mencatat pelanggar lalu lintas banyak dari kalangan pelajar. Tidak adanya kendaraan khusus atau bus sekolah menjadi faktor utama kalangan pelajar yang melanggar lalu lintas. Untuk anak sekolah, jadi anak-anak banyak pakai kendaraan roda 2. Apalagi daerah mulai kawasan KPL itu banyak sekali yang melawan arus. Nanti bisa akan kita pasang di daerah Patung Kuda. Untuk sementara untuk odol, untuk kendaraan bus-bus yang membawa angkutan melebihi muatan itu akan kita pasang di air mancur. Lalu mematuhi peraturan dengan cara tidak melawan arus dan memakai helm standar nasional Indonesia. Kasat Lantas Polres Prabu Mulih AKP Lastri mengatakan, selain rutin melakukan razia kendaraan, pihaknya juga rutin memberikan edukasi ke sekolah-sekolah. Diharapkan dengan adanya edukasi, jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Prabu Mulih dapat berkurang. Olgi Afriansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.